Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Nur Zaki dengan NIM akhir 2088. Di sini aku mau ngejelasin tentang modul 9 dan 10 yang membahas tentang transaction dan trigger. Langsung aja kita mulai. Kita mulai yang pertama, soalan pertama yaitu kita disuruh buat transaksi yang dimana narik uangnya itu 100.000 dari akun ID 1. Terus kalau semisal penarikan saldonya itu minus, maka transaksinya tuh batal. Oh ya, buat yang belum tahu, aku mau jelasin tentang transaction. Transaction itu kayak sebuah perintah yang dimana kalau apa semisal kalau perintahnya itu nggak jalan, dia bakalan mulai ke awal gitu. Kayak contohnya kan ini, kalau semisal dia negatif, saldonya itu nggak jadi negatif, dia bakalan batal transaksinya. Jadi yang awalnya itu kan 100, terus terus 0 lah, pas 0 kan otomatis minus. Nah, kalau kita tarik lagi dia bakalan batal. Soalnya kenapa? Soalnya dia nggak boleh minus. Langsung aja lah, di sini aku pakai begin update akun set saldo. Oh ya, sebelum itu kalian harus buat tabel akun dulu buat ngisi saldonya ya. Di sini aku udah bikin dan aku tadi udah coba-coba, makanya langsung aja kita mulai. Di sini kita kita update akun saldo ya. Saldonya tuh kita tambah sebesar 100.000. Langsung aja kita run dulu ya. Oke. Terus kita bisa cek di sini dah. Kita bikin aja. Aduh dulu. Akun. Nah, di sini kan ID satunya tuh Budi Utomo dengan saldo 100.000. Oke kan? Udah masuk kan tadi. Terus langsung aja kita mulai transaksinya. Di sini begin. Jika saldonya dari akun ID 1 itu kurang dari 0, maka transaksinya tuh dibatalkan. Oke ya. Kita mulai. Oke. Oh, no progress karena kan itu masih maaf, ini beginnya dimasukin sih, lupa beginnya dimasukin di kan tadi udah 100 kan, terus kita kurangin ya, terus kita commit. Oke, dan kalau semisal kita lihat, maka dia akan 0, soalnya kita kurangin lagi. Terus coba kita kurangin lagi ya. Nah, dan dia bakalan muncul pesan error yang tulisannya itu transaksinya batal soalnya saldonya tuh nggak cukup, atau bisa dikatakan tuh minus gitu. Oke, kita rollback dulu buat ngereset biar aman. Oke, lanjutnya kita yang nomor kedua itu kita disuruh setiap kali nasabah melakukan deposit, sistem akan menambahkan 1% dari nilai deposit ke saldo buat transaksi yang menambah deposit 500.000 ke akun ID 2. Lalu bonus 1% secara otomatis dan komit hasilnya hanya jika keduanya update berhasil. Nah, karena ini yang dibahas akun kedua, maka kita sebelumnya harus bikin akun kedua dulu. Berhubungan aku udah bikin akun kedua, jadi langsung aja kita run. Pertama kita cek dulu akunnya. Ini Siti Aminah. Dia kan itu 505.000. Kita kita kurangin aja biar gampang. Oke, terus kita cek akun lagi. Nah, dia kan 0. Terus kita tambahin 500.000 di lalu. Oke.
kita tambahin. Nah udah kan, dia udah masuk 500.000. Terus kita mulai transaksinya. Nah ini update akun. Kalau semisal saldonya itu 50.000, maka dia akan dikalikan dengan 0,1%-nya diskon depositnya, maaf. Langsung aja kita mulai. Ya ini sih. Terus kita coba cek lagi. Maka dia bakalan nambahin 5.000. Jadi perkalian tuh setiap kali 0,1-nya itu bakal dikali. Kalau semisal ini setiap 100.000, maka hasilnya bakal beda. Nambahnya tuh bakal 10.000 kalau nggak salah ya. Nambahnya bakal 1.000. Soalnya kita hitungannya setiap per 100.000. Oke, lanjut ke ketiga, yang dimana kita disuruh buat bikin trigger ya. Buat yang nggak tahu, trigger itu kayak semisal kita ngelakuin event tertentu, dia bakalan ngeluarin hasilnya secara otomatis, tapi kita harus trigger dulu gitu. Nomor 3, buatkan trigger yang bisa menyelesaikan simulasi ini. Tabel produk, jika reorder level di update itu menjadi 0, otomatis setnya akan default menjadi 5. Jadi nggak bisa 0 lah, harus minimal 5 gitu. Kita pakai trigger before dan update. Pertama kita bikin function triggernya dulu. Kalau misal di sini 0, maka harus 5. Terus kita bikin triggernya. Di sini kita pakai produk reorder level. Di sini kan udah aku bikin, makanya udah already exist. Terus kita cek dulu yang maaf, ini harus di rollback dulu. Mana tadi rollbacknya? Ya. Kita cek dulu yang reorder levelnya produk ID 1. Dia kan 5. Coba kita tambahin itu dah. Kita tambahin 10. Ya. Kita update menjadi 10. Maaf, bukan ditambah, disambung dengan sih. Kan nggak dijumlahin ya. Terus kita coba cek lagi, dia bakalan 10. Nah, tugasnya di sini kita jadikan dia tuh 0 atau nggak ada. Dan ya, kan, masuk kan. Tapi dia nggak bakalan 0, nggak bakalan kosong, dia malah bakalan 5. Soalnya kita tadi udah trigger dia kalau semisal reorder levelnya itu 0, maka dia akan otomatis jadi 5 gitu. Jadi nggak ada 0, nggak bisa 0 lah. Lanjut keempat, buatkan trigger yang bisa menyelesaikan simulasi ini. File diskon ada di order details. Jika user memasukkan diskon lebih dari 0,5, maka tampilannya tuh error. Langsung aja kita bikin functionnya dulu. Ini kan diskonnya itu lebih dari 5, maka akan muncul notif error batal karena diskonnya itu lebih dari 0,5. Terus kita bikin triggernya. Ini udah already exist ya. Terus kita set dulu. Sebelum itu kita lihat dulu lah. Kita targetin ID-nya tuh 10248. 0 kan, kalian lihat ini 0 diskonnya. Maka kita tambahin 0,6. Nah, ini bakalan muncul notif, dia nggak bisa soalnya lebih dari 0,5. Coba kita kasihnya dia 0,5, maka dia akan berhasil. Soalnya lagi-lagi bisa. Kita cek ya. Nah, dia bisa. Soalnya pokoknya intinya pokoknya lebih dari 0,5 itu nggak boleh gitu. Maka bakal error gitu, nggak bisa. Mungkin itu saja dari saya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Saya Muhammad Nurzaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.